Ya, materi kuliah hari ini adalah tentang kesetimbangan benda tegar. Ya. Oke, saya share ini PowerPoint-nya ya. Sudah nampak di monitor ya PowerPoint-nya ya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Terima kasih atas konfirmasinya. Ya, tentang kesetimbangan benda tegar. Kemarin sudah saya jelaskan ya apa itu benda tegar ya. Mungkin ada yang tahu bisa jawab. Ini aja ya. Nanti yang mau jawab sebutkan nama sama departemennya ya. Nama Izin sama bertanya, izin ya. menjawab, Pak. Benda tegar itu apa? Saya Imam RP 087 dari Departemen Teknik Geomatika. Oke. Benda tegar itu benda yang tidak berubah bentuknya apabila diberi gaya. Iya, benar sekali. Benda tegar itu adalah benda yang kokoh. Kokoh artinya apa? Kalau kita kasih gaya bentuknya tidak berubah ya. Itu yang. Nah, ini yang mau kita bahas tentang kesetimbangan benda tegar ya. Kesetimbangan itu artinya gaya-gayanya imbang ya. Jadi di sini bendanya itu ada gaya ya, cuma gayanya itu imbang, artinya mereka saling menghilangkan ya. Jadi ada gaya di kiri, ada gaya di kanan gitu ya. Ada gaya dari depan, dari belakang, dari berbagai arah ya. Tapi kalau kita jumlahkan ya, kita jumlahkan secara vektor ya, nanti resultannya itu nol, artinya apa itu sigma f-nya ya, itu nol ya. Bagaimana kalau benda dalam kondisi timbang? Ya, seperti yang kita bahas di materi sebelumnya ya, di bab 2 ya. Kok bab 2? Bab 3 ya, hukum Newton ya. Kalau sigma F0 berarti kan bendanya nanti diam ya. Ada dua kemungkinan ya, diam atau bergerak lurus beraturan. Atau nanti yang kita bahas di sini kita lebih banyak membahas kondisi diam ya. Jadi kalau resultan gayanya 0 nanti bendanya diam. Tapi juga perlu diperhatikan bahwa kesetimbangan benda tegar itu tidak hanya menyangkut masalah gaya ya, tapi juga menyangkut masalah torsi. Kenapa? Karena bisa jadi sigma F-nya 0, tapi sigma torsinya nggak 0, resultan torsinya nggak 0. Maka nanti yang terjadi itu apa? Memang benda nggak bergerak ya, tidak bergerak secara translasi, tapi benda nanti bergerak secara rotasi. Ya, jadi nanti supaya bendanya tidak bergerak translasi maupun rotasi, maka nanti ada dua hal. Yang pertama itu resultan gayanya 0 ya. Yang kedua, resultan torsinya juga harus 0. Itu nanti yang akan kita bahas di bab ini ya. Nah, ini coba ini mungkin ini bisa menjelaskan. Nah, ini kesetimbangan benda tegar ya. Ya, ini membahas tentang resultan gayanya ya. Jadi resultan gayanya 0. Nah, kalau bendanya 3 dimensi nanti resultan gayanya kita bahas dalam 3 komponen ya. Komponen X harus 0, komponen Y juga harus 0, komponen Z-nya. Pokoknya dari segala arah ya harus 0 ya. Kalau nggak gitu nanti bergerak ke satu arah ya. Tapi dari segala arah 0, berarti dari ketiga komponen ya dia itu 0 gitu ya. Itu ya tentang kesetimbangan benda tegar. Nah, jadi berikutnya ini selain masalah gaya tadi sudah saya singgung ya. Selain masalah gaya juga masalah torsi ya. Ya. Jadi sigma F0, sigma torsi juga 0 gitu ya. Itu ya. Ya, jadi itu yang dimaksud itu ya. Misalkan kalian perhatikan ini ya. Pada gambar ini ya, ini gambar apa? Mungkin gambar tangga gitu ya. Tangga atau apa ini? Apa ya namanya ini? Mungkin ya tangga lah. Tangga untuk naik panggung ya, katakanlah gitu ya. Tangga untuk naik panggung. Terus di sini ada berapa gaya nih? Ada 4 gaya ya. Ada 4 gaya ya. Gaya F1 ini ke kiri atas, F2 ini ke kanan atas ya. F4 ke kiri, F3 ke kanan bawah ya. Nah, ini mereka ini saling ini ya nanti saling menghilangkan ya. Jadi nanti
kalau kita uraikan nanti mereka saling menghilangkan. Coba pertanyaan saya, kalau di contoh gambar 5.8.1 ini untuk kasus berapa dimensi ini? Kalau tadi di teorinya kan dikatakan apa? Sigma Fx sama dengan 0 ya. Sigma Fy sama dengan 0. Sigma Fz sama dengan 0. Itu kan 3 dimensi ya. Kalau seperti ini bagaimana nih? Apakah 3 dimensi ini? Di gambar ini loh, 5.8.1. Ada yang bisa jawab? Sebutkan nama ini ya. Sebutkan nama NRW boleh atau departemen boleh. Atau nama NRP aja enggak apa-apa ya. Oke, apa? Untuk yang gambar ini. Ada yang bisa jawab? Saya, Pak. Ya, Saya Hafiza dari Departemen Kimia. Dari Saya kimia. rasa itu untuk 2 dimensi. 2 dimensi Betul. ya. Ya kan gambarnya kan gambar 2 dimensi ya. Cuma X sama Y ya. Ya. Meskipun saya ngomongnya ini tangga untuk apa ini? Tangga untuk naik ke panggung ya. Kan sebetulnya bendanya kan 3 dimensi. Cuma yang dimensi ketiganya itu tidak kita bahas ya. Tidak kita perhatikan ya. Jadi ya kita anggap aja ini sebagai persoalan 2 dimensi karena dimensi yang satunya kita abaikan. Bukan kita abaikan sih. Kita sederhanakan ya lebih tepatnya ya. Nah, tadi berkaitan dengan gaya ya. Sekarang torsi ya. Jadi ini bahas torsi dulu ya sepertinya ya. Jadi torsi itu kan penimbul ya. Penimbul gerak rotasi. Gitu ya. Kalau definisi torsi itu apa? Definisi torsi yang ini ya. Ini yang penting nih. Ini yang saya putar-putar ini ya. Ini adalah definisi torsi. Jadi torsi itu sama dengan apa itu torsi ya? R cross F. Ya jangan sampai kebalik ya. Jadi R-nya dulu baru cross F. R itu apa? R itu vektor posisi. Vektor posisi letak gaya itu bekerja. Jadi gaya itu kan untuk bekerja pada benda kan ada titik ininya, titik kerjanya ya. Nah, itu posisi titik kerja dari gaya tersebut terhadap poros ya. Terhadap poros itu yang terhadap titik poros ya. Itu yang disebut dengan nama torsi. Ya. Jadi ini, jadi R ini adalah vektor posisi dari titik kerja gaya terhadap apa? Poros ya, titik poros ya. F-nya ya gayanya, gaya penimbul torsi. Nanti torsi yang ditimbulkan oleh gaya ini R cross F. Jadi besarnya torsi tidak hanya bergantung sama gaya, tapi juga bergantung pada di mana gaya tersebut bekerja terhadap poros ya. Kalau semakin jauh dari titik poros ya torsinya semakin besar gitu ya. Semakin dekat dengan titik poros ya apa itu torsinya kecil. Kan gitu ya. Jadi misalkan sebagai contoh misalkan kalian buka pintu ya. Contoh yang paling gampang kalian buka pintu ya. Kalau kalian buka pintu itu lebih gampang bukanya itu di posisi mana ya? Di titik mana ya? Yang dekat dengan engselnya atau yang agak jauh dari engsel? Dari poros ya, poros atau engsel dari pintunya. Jauh, Pak. Ya, kan kalian sudah merasakan sendiri ya. Kalau kita membuka pintu agak jauh dari poros pintunya itu kan lebih gampang buka ya. Daripada kalau dekat. Kalau dekat kan agak susah, agak berat gitu ya. Makanya kan gagang pintu kan ditaruh paling ujung ya, paling jauh dari ini kan. Dari engselnya ya, dari poros pintunya itu. Itu kenapa ya? Supaya timbul torsi yang cukup besar ya, sehingga bukanya lebih gampang. Nah itu. Terus ya kan perkalian cross ya. Jadi perkalian cross itu kalau diuraikan kan nanti muncul sinus. Ya. Jadi R F sin theta ini nih ya nanti ini. Ini besarnya ya. Ini besarnya. Kalau arahnya bagaimana? Nah, kalau arah ya kita harus ini menggunakan aturan tangan kanan yang kemarin itu ya.
perkalian silang ya. Kalau kemarin perkalian silang saya jelaskan bahwa kita menggunakan tangan kanan ya. Tangan kanan di mana arah ibu jari itu sebagai vektor pertama, arah telunjuk sebagai vektor kedua, terus arah jari tengah sebagai vektor ketiga, vektor hasil ya. Vektor pertamanya apa? R, jangan sampai kebalik ya. Vektor pertamanya itu R, yaitu apa? Vektor posisi titik kerja gaya terhadap poros. Nah ini gayanya vektor kedua. Nanti torsinya itu adalah vektor hasil ya. Ya. Jadi kalau kita gunakan itu, maka nanti akan terlihat bahwa arah torsi itu apa? Arah torsi itu ternyata ini searah dengan segaris ya, lebih tepatnya segaris ya. Segaris dengan sumbu ya. Biasanya begitu ya. Segaris kan bisa dua arah itu ya. Jadi segaris dengan sumbunya itu. Nah, kemudian apa ini? Oh, ini bahas torsi ya. Lanjutannya ya. Jadi torsi besaran vektor ya, karena dia merupakan apa? Perkalian silang ya dari dua vektor. Vektor R sama vektor F gitu ya. Kalau masalah dimensi ya tinggal kita lihat aja dimensi gaya itu apa sama dimensi dari R ya. R itu kan posisi, vektor posisi. Posisi kan dimensinya L, panjang ya. Sementara F itu apa? F itu kan gaya ya. Kalau gaya dimensinya apa? M kali L kali T-2 ya. Gaya kan, masa kali percepatan ya. Sehingga kalau begitu berarti kalau gitu berarti torsi dimensinya adalah M L kuadrat T-2. Jadi dimensinya torsi itu sama seperti dimensinya kerja ya. Dimensinya usaha. Dimensinya usaha atau energi juga itu ya sama. Tapi yang perlu diperhatikan kalau kerja kan satuannya kan joule ya. Tapi kalau torsi nggak boleh pakai joule ya. Karena joule itu satuan untuk kerja, yaitu besaran apa? Besaran skalar. Tapi kalau torsi kan besaran vektor. Jadi nggak boleh pakai satuan joule. Terus satuannya harus apa ya? Tetap aja pakai satuan Newton meter. Gitu ya. Jadi torsi satuannya adalah Newton meter. Kalau kerja atau usaha ya satuannya kan joule. Joule itu sebenarnya Newton meter juga ya. Jadi Newton meter tapi boleh kita ganti dengan joule ya. Tapi kalau torsi tidak boleh. Karena torsi itu besaran yang lainnya. Bukan skalar. Ya. Kemudian nanti dalam analisa ya, masalah arah torsi ya. Jadi nanti putaran torsi ya. Jadi kalau misalkan nanti kita lihat nanti di soal tentang kesetimbangan benda ya. Nanti kita buat aturan gini lah. Torsi nanti kita beri tanda positif ya. Ya, kita beri tanda positif kalau putarannya nanti itu melawan jam. Jadi kalau berlawanan jam ya itu positif ya. Tapi kalau searah dengan jam kita beri negatif gitu ya. Ya sama kayak sudut kemarin ya. Sudut kan gitu, kalau sudutnya itu arahnya terhadap sumbu X itu melawan jam positif ya, tapi kalau searah jam negatif. Ini juga sama ya. Torsi nanti kita buat aturan seperti itu ya. Berlawanan jam positif, searah jam negatif ya. Gitu. Terus tadi juga sudah saya singgung ya bahwa nilainya torsi kan selain bergantung sama gaya juga bergantung sama posisi dia ya terhadap sumbu rotasinya. Terus apa ini? Pertimbangkan nilai torsi jika gaya diterapkan pada aturan meter yang diputar di satu ujung seperti diturunkan pada gambar 52. Jadi ini ada gambar 512A sama 512B. Bedanya apa? Jadi ini ada penggaris itu ya. Penggaris ini diputar ya. Diputar dengan gaya F yang sama baik di gambar A maupun di gambar B.
bedanya hanya masalah ini ya, hanya masalah arah ya. Kalau yang pertama itu tegak lurus. Jadi gayanya tegak lurus dengan ininya, dengan apa penggarisnya ya. Kalau yang kedua tuh apa itu dia tidak tegak lurus tapi membentuk sudut. Ya. Bedanya apa? Ya nanti bedanya di nilai torsinya ya. Ini kan kalau kalian amati kan titik kerjanya kan jaraknya sama ya. Jaraknya sama dari apa? Dari titik poros ya. Titik porosnya kan di sini ya. Ini ke sini kan sama ini ke sini kan sama ya. Cuma bedanya hanya masalah sudut dia terhadap ini, terhadap penggarisnya ini. Nah, kalau kalau dia tegak lurus F kali D, tapi kalau nggak tegak lurus ada tambahan sinus ya. Sinus ya. Sinusnya itu ini ya, jadi gitu. Jadi nanti jadi maksud saya gini. Jadi nanti yang penimbul torsi itu komponennya tegak lurus ya. Sementara komponen yang sejajar dengan apa itu dengan penggarisnya ya atau dengan ini ya dengan jarak langsungnya itu nanti tidak menimbulkan torsi gitu. Jadi kalau seperti ini ya seperti ini nanti perhitungan D-nya itu ini ya pokoknya tegak lurus lah ya. Kalau misalkan seperti ini ya maka nanti jaraknya bukan yang ini gitu ya, bukan yang warna apa ini, bukannya warna biru ini tapi yang warna merah ya. Jadi harus tegak lurus. Jadi kita perpanjang ya garis gayanya ini. Baik kita perpanjang ke arah yang searah dengan pokoknya kita perpanjang dalam dua arah ya. Yang searah dan yang berlawanan. Pokoknya sampai kita peroleh garis yang tegak lurus ya. Garis yang tegak lurus yang melewati poros. Nah, ini kan. Jadi kalau saya perpanjang ke belakang kan nggak akan ketemu ya garis yang tegak lurus ya. Kan nggak mungkin tegak lurus ya sampai. Tapi kalau saya perpanjang sampai ke arah depan ya, nanti kan satu saat akan saya peroleh garis yang tegak lurus. Ya itu nih, yang warna merah ini. Nah itu nanti. Dan kalau kalian cermati kan garis ini ya, garis yang warna merah ini kan sama dengan ini kan yang warna biru ini dikalikan sinus kan. Ini kan soalnya apa? Segitiga sama ini ya. Segitiga sama kok segitiga sama? Segitiga siku-siku ya. Ini kan segitiga siku. Siku-siku di sini kan ya. Berarti kalau itu sisi miringnya kan yang ini ya. Ini sisi miringnya ini. Nah, itu. Jadi nanti torsinya ya ini, gayanya ini dikalikan D atau kalau pakai R ya nanti ini. Gayanya ini dikalikan ini R dikalikan apa? Sin theta. Ya. Makanya nanti kan pakai aturan apa? Bukan pakai perkalian cross ya, soalnya menghasilkan sinus. Ya, itu ya. Terus kemudian misalkan ini lagi ya. Pertimbangan nilai torsi jika tiga gaya diterapkan pada aturan meteran yang mana diputar di satu ujung titik O yang ditunjukkan pada gambar 513 ya. Jadi titik putarnya itu di titik O ya. Jadi kalau kalian perhatikan di sini ada tiga gaya ya. Gaya F1, F2, F3 yang tidak tegak lurus ya. Ketiganya tidak tegak lurus terhadap penggarisnya itu ya. Jadi arahnya seperti itu. Sehingga nanti ngitungnya bisa pakai yang tadi itu ya. Yaitu pakai apa misalkan ini F1 berarti apa? R1 sin theta 1 gitu ya. R2 berarti apa? R2 sin theta 2. Nanti F3 juga gitu ya. Gitu. Nah, cuma nanti biasanya lebih gampang kalau ngitungnya itu pakai garis bantuan ya. Jadi kita perpanjang kayak tadi loh. Jadi kita perpanjang lalu kita cari inilah garis tegak lurusnya, gitu kan. Seperti ini juga gitu. Kita perpanjang ini nanti kita perpanjang di sini. Nanti ini kan garis tegak lurusnya. Nah, khusus untuk F3 ini torsinya sama dengan 0. Loh, kenapa kok torsinya sama dengan 0? Iya, soalnya titik kerjanya persis pada poros. Nah, itu yang juga perlu kalian perhatikan bahwa kalau titik kerja gayanya terletak pada poros ya torsinya 0. Sama seperti kalau kita membuka pintu ya. Coba kalian buka pintu dengan cara mendorong engselnya ya. Jadi coba kalian buka pintu lah dengan cara dorong engselnya. Kira-kira pintunya kebuka atau enggak?
Enggak kan? Enggak, Ya, Pak. enggak. Soalnya apa? Torsinya 0 kan. Jadi jangan didorong poros engselnya. Sama kayak gitu ya. Jadi nanti sekarang coba masalah arah torsinya ya. Coba kita lihat F1 ya. F1 ini porosnya di sini ya, porosnya di O ini ya. Kalau F1 ini saya lihat ya, kan arah gayanya ke sana ya. Nanti menyebabkan putarannya apa? Putaran-putaran dari penggarisnya kan nanti gini. Ini poros penggarisnya di sini ya. Ini pas. Jadi nanti penggarisnya muter gini. Nah, berarti kan melawan jam ya. Nah, melawan jam berarti dia apa? Melawan jam berarti apa? Positif. Lah ini positif ya. Sekarang kalian lihat F2 arahnya ke sini ya. Nanti menyebabkan putaran penggaris kan begini nanti. Searah jam berarti negatif gitu ya. Terus 3 ini 0, sudah nggak usah dihitung 0 ya. Tidak menimbulkan torsi gitu ya. Sehingga nanti torsinya nanti ini torsi 1, torsi 2-nya negatif, torsi 3-nya 0 ya. Sehingga nanti ini F1D1 dikurangi ini ya, F2T2 gitu ya. Ya. Itu sigma torsi ya. Nah, kalau seandainya dari hasil hitungan ternyata 0, misalkan ya F1D1 dikurangi F2D2 ternyata 0. Berarti kan resultan torsinya 0, berarti nanti apa? Bendanya dalam keadaan setimbang ya, setimbang rotasi. Kalau yang saya bahas tadi kan setimbang tarlasi ya. Nah, kalau setimbang rotasi seperti itu ya. Yaitu kalau sigma torsinya 0. Sigma torsi O ya, O ini sumbunya ya, porosnya ya. Poros O. Nah, ini. Berikutnya ya. Berikutnya lagi, misalkan ini. Ini juga soal 32 ya. Soal 2 dimensi ini ya. Jadi ada balok lah katakanlah gitu ya. Kok balok apa itu? Persegi panjang ya. Persegi panjang aja ya. Persegi panjang gitu ya. Persegi panjang ini panjangnya 10 meter. Ya, lebarnya 6 meter. Terus ada 3 gaya ya. 30 Newton arahnya ke kanan. 10 Newton arahnya ke atas, terus 30 Newton arahnya 20 Newton ke bawah ya. Porosnya di sini nih, warna apa? Warna merah ini ya, coklat ini. Ini porosnya ya. Jadi engselnya di sini ya. Jadi engselnya ditaruh di sini. Gitu ya. Ya, nanti kita lihat dulu berapa torsi yang ditimbulkan oleh F1. Nah, kalau seperti ini cara yang paling gampang ini diperpanjang aja, nggak usah pakai. Sebetulnya kalian juga bisa nyari pakai rumus itu ya. FR sin theta 1. Cuma nanti yang jadi masalah R1-nya kan harus ngitung ya, harus ngitung R1 gini kan. Ini apa ini? Ini kan R1-nya ya. Nah, sampai sini kan. Harus ngitung, nah, pakai Pitagoras agak susah ya. Ya. Jadi cara yang gampang itu nggak usah pakai rumus F1 R1 sin theta 1. Belum nanti nyari R1-nya ya. Apa theta 1-nya ya. Nanti tambah rumit lagi. Yang paling gampang kalian perpanjang aja. Baik ke arah depan sana atau ke arah belakang. Kalau ke arah depan sana kan nggak mungkin ketemu tegak lurusnya ya. Ya ke belakang aja nanti. Belakang aja sini. Lah nanti ketemu ini kan. Lah ini kan tegak lurusnya. Berapa tegak lurusnya? 3 meter ini kan. Dari poros loh ya. Jadi perpanjangan F1 kan sini sampai sini. Ini kan ketemu ini kan 3 meter ini. Gitu. Terus berikutnya F2 juga itu. Ya, lebih gampang kalau kita perpanjang daripada saya harus nyari R2 dulu, terus nyari sudutnya dulu, tambah banyak yang dihitung. Perpanjang aja ya, baik perpanjang ke depan maupun ke belakang. Kalau ke depan kayaknya nggak mungkin ketemu ya. Ke belakang berarti ke sini kan. Nanti ketemu ini. Ini adalah jarak tegak lurusnya dari ini kan. Nah ini berapa? Ini kan 5 meter ini kan jarak tegak lurusnya ya. Nah gitu. Diperpanjang ya. Gitu. Jadi kesimpulannya ini, F1, D1-nya itu ini ya. Ini D1-nya itu F1 ya. Untuk F1 itu D1-nya ini, yaitu 3 meter. Untuk F2, D2-nya itu ini ya. Berapa ini? 5 meter. Nah untuk F3 bagaimana? Untuk F3 kita lihat aja. Kita perpanjang aja ya. Sampai ketemu tegak lurus. Ya, ternyata apa? Ternyata persis melalui ini ya. Perpanjangan ternyata apa? Perpanjangan dari F3 ternyata apa? Ternyata kena pada poros. Nah, ini kan. Artinya apa? Kalau kena pada poros, berarti dia terletak pada poros gitu ya.
Kalau terletak pada poros berarti apa? Berarti torsinya 0. Nah, gitu. Kenapa kalau F3 torsinya 0? Karena perpanjangannya itu melalui poros. Artinya D-nya itu terletak pada poros. Jadi kalau terletak pada poros berarti D-nya 0 kan ya. Berarti torsinya 0. Jadi nanti torsinya ditimbulkan oleh ini F1 sama F2 atau torsi 1 sama torsi 2. Sekarang kita lihat masalah putarannya ya. Coba kalian lihat ya. Kalau misalkan ini saya putarkan, nanti kan menyebabkan dia muter gini kan nanti, muter gini nanti, gini kan nanti ya, ini kan, ini porosnya di sini ya, lihat di porosnya ya nanti, ini kan, ini garisnya ya, nanti dia akan muter gini nanti, ini loh yang F1 ini. Jadi putarannya apa? Searah jam ya, searah jam berarti negatif. Jadi torsi 1 negatif. Sekarang kalian lihat ini torsi 2 kan ke sana ya. Kalau saya tarik terhadap poros ini ya, nanti kan menyebabkan persegi panjang ini muter melawan jam ya. Kalau muter melawan jam berarti apa? Torsinya negatif. Ya, jadi nanti torsi oleh gaya 1 itu negatif, torsi oleh gaya 2 itu positif karena melawan jam ya. Melawan jam positif ya. Kalau searah jam negatif. Kalau torsi 3 0 ya. Ya. Oke. Nah, terus apalagi ini lagi ya. Ini juga gitu. Nah, ini. Berikutnya lagi yang B ini ya. Yang B ini ada berapa gaya? Ada 4 gaya ya. F1 30 Newton ke kanan, F2 10 Newton ke atas. Ya. Kalau F3 itu ke kiri bawah. F4 ke kanan bawah ya. Ya. Ini yang penting juga kita lihat ini torsinya ya. Kalau F1 terhadap ini ya. Nah, ini sekarang porosnya ada di tengah ini ya. Di tengah-tengahnya persegi panjang di sini nih ya, di tengah. Jadi kalau seperti itu berarti nanti F1 menimbulkan torsi yang ini yang ke sini ya. Jadi yang torsinya ini apa ini? Searah jam ya. Searah jam berarti negatif gitu ya. Nah, sekarang kita lihat ini ya F4. Coba kita perpanjang ya F4 ya. Jangan-jangan kalau kita perpanjang ya, jangan-jangan kena ini ya, kena ini ya. Kita perpanjang ke belakang lah. Ternyata ada kemungkinan dia kena ini ya, kena apa ini? Kena porosnya ya. Bisa jadi ya. Kalau kena poros berarti ya torsinya 0, tapi kalau nggak kena berarti masih ada jarak D ya. Sepertinya sih kena ya. Jadi F4 ini torsinya 0. Begitu pula F2 ya. F2 juga kalau saya perpanjang maju ini kan kena pada ini kan. Garisnya kena pada poros berarti torsinya 0. Ya, sekarang kita lihat ini. Kalau ini kita perpanjang enggak ya? Kan enggak kan. Enggak kena pada ini kan. Pada titik porosnya. Ya. Terus nanti arah putarannya bagaimana? Arah putarannya ternyata begini ya. Ternyata arah putarannya melawan jam. Melawan jam berarti dia positif ya. Jadi nanti penimbul torsi sepertinya ini F1 ya. F1 dengan putaran searah jam negatif bersama F3 ya. F3 putarannya itu berlawanan jam berarti positif ya. Sementara F2 dan F4 itu torsinya 0 karena perpanjangannya itu kena pada poros. Nah, ini tadi soalnya ya. Tadi sudah saya jelaskan ini penjelasan yang tadi ya. Penjelasan saya secara apa tadi? Secara ya, penjelasan tadi secara apa? Secara audio tadi ya. Ini gambarnya ya. Dari apa yang tadi saya jelaskan tadi ya. Ini kan, nah ini kan. Ini D1 kan ini ya 3 meter tadi sudah saya jelaskan ya. Secara apa? Penjelasan secara audio ya. Kemudian ini berapa 5 meter kan D2 ya. Ini kan 0 tadi ya, 0 ya. Jadi nanti ini kalau dihitung berapa ini ya? Negatif kan dia ya. Karena searah jam ya. Minus 30 sama 3 ya, 90, minus 90. Sementara F2 tadi berapa ini? 10 kali kan 5 ya, 50 ya. F3 0 ya. Jadi kalau dijumlahkan berapa ini? Min 90
tambah 50 tambah 0. Ternyata nggak 0 ya, minus 40 ya. Negatif. Negatif berarti dia apa? Searah jam ya. Jadi nanti searah jam, artinya nanti persegi panjang ini nanti muter searah jam gini ya nanti ya. Terhadap porosnya ini nanti. Ini ilustrasi untuk yang tadi saya jelaskan secara audio tadi ya. Jadi ada 4 gaya lah ini persis seperti yang tadi saya duga ya. F2-nya kan 0, torsi F4-nya juga 0 ya karena kena inilah, nah, persis kan kena ya. Kena ini juga kena ya. Ya kalau F1 D1-nya ini kan D1-nya 3 meter ya. Sementara untuk F3, nah ini harus kita cari ya berapa ini ya. Loh D3-nya ya. D3-nya harus kita cari. Kalau F1 sih gampang ya. Karena dia tadi putarannya kan searah jam dari negatif ya. Minus 30 kalikan 3, min 90. Ini yang nanti searah berlawanan jam positif ya. Jadi F3, ini D3-nya kan nggak tahu ini ya. Nggak tahu ini. Bisa kita cari pakai rumus ini akhirnya ya. Karena nggak tahu ya pakai, akhirnya saya nggak bisa pakai rumus ini. F3D3 ya. Ya pakai rumus awalnya tadi. Jadi nanti gini pakai rumus ini. F3, R3, sin ini ya. Pakai rumus itu. Jadi ini pakai sin akhirnya ya. Nggak bisa pakai jarak. Karena apa? Karena kan saya nggak tahu ininya ya. Ya, sehingga nanti pakai trigonometri tadi ya. Jadi nanti gini. Tapi kan bisa lihat, kalian lihat aja kan dari pakai rumus segitiga siku ya. Kalau di sini 5 meter, di sini sudutnya beta, maka kan ini sama dengan sin ya. Ya, D3 sama dengan apa? R sin beta ya. Nah, ini kan D3 ini. Jadi berapa? 20 kali 5 meter. Nah, sin betanya, tadi betanya berapa tadi ya? Di soal tadi betanya berapa? Di soal sebutkan betanya. Wah, betanya nggak disebutkan ya. Mana dari betanya? Iya, betanya nggak disebutkan di soal ya. Beta berapa ini? Iya, betanya nggak disebutkan berapa. Betanya nggak disebutkan ya. Mungkin bisa kita cari pakai ini ya. Sin beta berarti kita cari pakai ini ya. Sin beta berarti ini kan. Sin beta berarti ini ya. Apa? Ini dibagi ini ya. Pakai Pitagoras ya. Jadi apa? Sisi ini kan berapa? Sisi ini kan 3 meter. Ya. Sisi ini harus kita hitung. Kalau sini 3 meter, sini 5 meter. Nah, sini berapa? Pakai Pitagoras ya. Oh, enggak 4. Oh, ini 5 kok. Ini 5 kok. Ya. Ini loh, ini 3, ini 5 loh ya. Berarti enggak mungkin berapa nih ya? Ini loh. Kalau 4 enggak ya. Ya nanti bisa dihitung kok ini ya. Tinggal pakai Pitagoras saja ya. Nanti ketemu sekitar ini ya, 51,5. Sehingga nanti kalau kita jumlahkan tetap negatif ya. Artinya nanti dia nanti muter ini ya, searah jam nanti. Muternya gini nanti ya, terhadap ini. Terhadap tengah-tengahnya ini nanti, muter gini nanti ya. Nah itu. Itu torsi ya. Terus apa lagi? Oke ya, itu tentang torsi ya. Nah sekarang cara kita menyelesaikan tentang kesetimbangan benda tegar ya. Jadi ini juga soal yang ada kemungkinan keluar juga di di ujian akhir ya. Tapi kalau tipe soal kesetimbangan biasanya itu nggak seberapa sering dibandingkan dengan yang soal katrol ya. Biasanya lebih banyak soal katrol ya. Jadi kita kira-kira kalau di prosentase gitu mungkin soal katrol itu keluar sebanyak di atas 60 ya. Kalau yang soal seperti ini biasanya di bawah inilah. Di bawah 40 ya. Dan perbandingannya mungkin 60-40 gitu ya. Atau mungkin lebih dari itu ya. Mungkin katrol di atas 60, kalau ini di bawah 40 untuk apa? Untuk probabilitas ya.
kemungkinan untuk keluar di ujian akhir. Yang paling sering memang katrol ya. Tapi kalau ada ini ya nanti katrol nggak keluar. Biasanya itu ini apa nih, kalau nggak katrol ya tentang ini kesetimbangan ini ya. Kesetimbangan benda tegar itu. Jadi kalau misalkan ada soal tentang kesetimbangan ya, ini yang penting itu membuat sketsa ya. Nah ini perlu saya ingatkan ya. Saya lihat kemarin di jawaban kalian ya. Di jawaban kalian itu menjawab tanpa sketsa ya. Tanpa sketsa maksudnya itu misalkan menjawab tentang soal apa, misalkan tentang hukum Newton ya. Kok nggak digambar tuh ya apa itu ya. Jadi ya harus ada sketsa itu ya. Jadi sketsa itu akan ada nilai ya. Kalau kalian nggak gambar sketsanya ya nanti nilainya berkurang ya. Bukannya nggak ada nilai, tapi nilainya berkurang ya. Ya, terus setelah ada sketsa, ya sketsanya itu dianalisa ya. Jadi jangan hanya sketsa saja tapi nggak ada analisanya. Jadi nggak ada, misalkan menggambar seperti kemarin ya di soal ETS itu kan tentang gaya Newton pada balok ya, digambar baloknya, tapi nggak dikasih analisa gayanya ya, gaya pada balok apa saja. Ya itu berarti kan cuma menggambar sketsa tapi sketsanya tidak dianalisa itu. Jadi harus ada analisanya itu. Ya, itu yang disebut dengan nama analisa sketsa ya. Kemudian berikutnya kita analisa per komponen ya. X dengan X, Y dengan Y. Biasanya itu X dan Y ya, biasanya ya. Z enggak lah. Biasanya di 2 komponen aja kayak tadi ya. 2 dimensi biasanya soal-soal yang apa ditanyakan di ujian itu ya. Ya, lalu nanti ya tadi syarat kesetimbangan tadi ya. Jadi nanti dari syarat kesetimbangan itu nanti kita bisa menjawab pertanyaan. Apa yang ditanyakan? Misalkan gaya pada tali berapa, gaya normalnya berapa, gitu ya. Gaya beratnya berapa, kayak gitu tuh. Nanti bisa diperoleh dari ini. Sigma Fx sama dengan 0, terus satunya lagi apa? Sigma F bisa sama dengan 0, ya, 2 dimensi aja ya. Kemudian baru ini torsinya aja. Jadi yang ini adalah kesetimbangan talasi, yang ini kesetimbangan rotasi, gitu ya. Itu ya. Jadi urut-urutannya 1, digambar. Terus yang kedua, gambarnya dianalisa. Jadi nggak cuma gambar tok, terus nggak dianalisa ya. Terus yang kedua, ini perhitungannya ya. Jadi menerapkan ini. Sigma Fx 0, Sigma Fy 0, Sigma torsi. Itu baru diselesaikan ya. Untuk mencari apa yang ditanyakan di soal. Apakah itu tentang gaya normalnya, gaya tegangan talinya, gaya beratnya, dan seterusnya tergantung pertanyaan. Nah, misalkan ya contoh ya kayak gini. Ya, seperti ini. Ini bendanya kan berupa batang ya. Jadi bendanya itu batang ini sebagai benda tegar ya. Ya, pertanyaan saya gini. Coba ini ya, ada berapa gaya pada batang ya. Jadi bendanya itu batang loh ya. Jadi jangan sampai salah ya. Kalau ini nggak dianalisa nih, ini penyangganya aja ya. Pertanyaan saya, ada berapa gaya pada batang? Ayo ini sebutkan nama dan NRP atau departemennya ya. Saya tanya gini, kenapa? Ya untuk pokoknya yang sering aktif nanti akan ada ini ya, nilai khusus gitu ya. Ya, gimana nih? Ada berapa gaya pada batang itu? Ayo jawab nanti. Kan ini kan nanti saya rekam, jadi nanti saya bisa ngecek siapa saja yang aktif. Terima kasih, Pak. Ya, nama. Saya Muhammad Ibrahim Nugroho ingin mencoba menjawab, Pak. Ya, dari Departemen Teknik Sistem Industri. Oh ya, oke. Gimana? Di batang ini terdapat 2 gaya, Pak. Gaya apa saja? Gaya beban W1 dan gaya beban W2. 2 gaya, ya. Oke. Ada yang pendapat lain? Ya, benar. Izin mencoba menjawab. Ya. Saya, gimana? Pak. Ya, nama sama departemen aja deh. Nama departemennya. Nama saya Madila Sunaryani dari Departemen Teknik Sistem dan Industri.
Kalau saya lihat dari gambar ini, saya melihat ada 4 gaya ya Pak, dari gaya W2, W1, lalu ada gambar ada gaya dari berat baloknya sendiri sama gaya tolak dari baloknya Pak ke atas. Oke, ya. Berarti ada berapa gaya? Kalau saya lihat dari sistemnya ini ada 4 Pak. 4 gaya ya, oke. Ya, benar. Jadi ada 4 gaya ya. Ya, kalau 2 gaya kan melupakan ini kan batang pasti punya berat ya. Ya, itu. Jadi jangan lupa bendanya sendiri juga punya berat. Terus dia kan disangga. Nah, penyangga nanti kan menimbulkan gaya reaksi ya. Ya kayak misal kayak lantai kan sebagai penopang atau penumpu nanti timbul gaya normal ya. Jadi benar sekali ada 4 gaya. Gaya W1 dari ini ya. Dari yang dipanggul ini ya. Terus gaya W2 yang dipanggul sebelah kiri, terus beratnya dia sendiri ya. Terus sama ini gaya oleh penyangga ini ya. Jadi ada 4 gaya, benar sekali. Kalau W1, W2 sama beratnya batang ini ke bawah ya. Sementara yang penyangganya gayanya kan ke atas ya, ke arah sebaliknya ya. Untuk menyangga ini ya. Gitu. Apa pertanyaannya nih? Keranjang bunga gantung memiliki berat W2 3 Newton digantung di tepi balkon pagar pada balok horizontal uniform AB dengan panjang 100 cm yang benar pada keranjang diimbangi dengan berat sebuah benda W1 yang jika masa balok ya benar ada 4 ya. Masa baloknya kan berapa berat baloknya ya itu 3 kali 10 30 ya. Terus apa yang ditanyakan? Ini berat W1-nya kayak tadi kan. Ya, ininya berapa kan? Baloknya tahu ya. Ininya juga W2-nya juga tahu ya. 3 Newton. Ya ini. Berat untuk ngimbangi ya. Untuk ngimbanginya ini berapa? Ya. Terus kemudian apa? Berat W1 ya. Gaya yang diberikan pada balok di titik O. Tadi gaya penyangganya tadi ya. Ya, gaya penyangganya tadi ya. Ke atas tadi ya gaya penyangga ya. Oke. Nah, nanti ini ya. Ini yang saya maksud dengan tadi diagram gaya tadi ya. Jadi kalau jawab itu digambar ini dulu. Saya lihat kemarin di pekerjaan kalian itu ya nggak semua, ada beberapa sih. Secara umum banyak yang menjawab sesuai prosedur maksud saya. Digambar terus dianalisa. Tapi beberapa orang ya, mungkin sedikit orang lah yang tanpa digambar langsung angka-angka lah itu kan bagaimana itu ya bisa mungkin kalian ngerjakannya di pikiran atau di kertas lain ya, tapi nggak dituliskan. Nah kan saya nggak bisa menilai hal-hal yang ada di pikiran kalian atau yang di kertas kalian yang tidak terkirim ya, yang tidak dikirim. Jadi yang saya nilai kan apa yang sudah kalian kirim ya. Jadi ini untuk berikutnya ya, untuk kuis 2 dan EAS nanti mohon untuk ini ya, harap kalau ngerjakan itu yang lengkap ya. Ya soalnya yang saya nilai itu kan kelengkapannya. Kalau nggak lengkap ya nanti nilainya jadi berkurang. Gitu ya, meskipun kalian ngerjakannya benar tapi kalau nggak lengkap kan ya nanti nilainya jadi nggak penuh ya. Nilainya jadi nggak penuh. Yang harusnya dapat 100 ya. Karena nggak lengkap, nggak ada gambar sketsa, nggak ada gambarnya, nggak ada sketsanya ya. Yang harusnya 100 berkurang menjadi 80 misalkan gitu ya. Kan sayang ya. Jadi digambar ini dulu. Nah, ini tadi kan ada 4 ya. W1 yang ditanyakan ya. Ini W2, terus beratnya balok di sini kan. Ini kan. Jadi ini kan gaya normalnya ini kan, gaya reaksinya ini. Ini yang ditanyakan ya. Jadi pertanyaannya kan ini ya, W1 ini sama ini gitu ya. Oke. Nih, ya. Jadi W2 3 kilo ya. Ini yang diketahui ya di soal ya. Jadi ini W1, W2, Mg sama N. Sekarang kita lihat porosnya di mana? Di sini kan. Tempat dia beracun kan di sini ya, yang di titik penyangga ini kan beracunnya ya. Titik penyangga ini.
kita lihat dulu. W1 putarannya kan ke sini ya W1 ya. Jadi W1 ini putarannya searah jam, berarti negatif dia ya. Negatif ya. Ini berat-beratnya batang juga negatif kan. Karena dia searah jam. Sementara yang ini muternya nanti gini kan ya. Berlawanan jam ya. Terhadap poros ya. Porosnya kan di sini. Berarti dia positif. Nah kalau N ini, gaya penyangga ini, tidak menimbulkan torsi. Kenapa? Kan terletak pada poros ya. N2 ini. Tidak menimbulkan torsi. Ya ini kan. Torsinya 0 kan. N torsinya 0. Sementara ini torsinya kan negatif. Ya ini positif. Ini negatif gitu ya. Ini. Nah sekarang kita lihat di sini 0 ya. Torsi oleh berat batang. Berat batangnya kan ini ya. M kali G minus 29,4 ya. Terus dikalikan berapa? Ini jarak ini. Jarak tegak lurusnya ya berapa ini? 0,2. Ketemu berapa? Minus 5,88 ya. W2 dari soal minus 23 ya. Jaraknya berapa ini kan? 0,35 positif ya. Nah, kemudian W1 ini kan dikalikan ini, jarak ini berapa ini? Ini kan 0,75 tambahin ya. Jadi gini, kan panjang tadi berapa? Panjang batangnya berapa tadi ya? Bentar. Nah, panjang batangnya berapa? Berapa panjang batang ini? 75 tambah 35. 110 ya, 110 berarti di tengah sini ya. Jadi kalau 110 berarti separuhnya 110 berarti pada 55 ya. Ya kan ini semuanya 110. Separuhnya kan 55. 55 dari sini berarti kalau gitu 55 kan ya. Berarti kalau gitu jarak apa? Pusat batang dari poros berapa? Berarti kan 75 kurangi 55 ya. 75 kurangi 55 berapa? 20 ya, 20 cm bener ya. Bener nggak 20 cm tadi? Coba lihat. Ya bener ya 20 cm nih ya jaraknya ya. Ya 20 cm ini jarak apa? Pusat batang dari poros 20 cm. Oke. 20 cm. Oke ya. Oke ya, jadi ini nanti ya benar ya. Terus pertanyaannya apa tadi? Berapa W1-nya, berapa N-nya ya? Nah, nanti ini kan setimbang ya, katanya kata soal setimbang ya. Kalau setimbang berarti kan pertama harus memenuhi tiga kondisi tadi ya. Sigma Fx 0, sigma Fy 0, sigma torsi 0 ya. Coba kita lihat torsinya dulu ya. Torsinya dulu, sigma torsi 0. Berarti kan ada torsi dari W1 yang negatif ya. Negatif karena searah jam. Torsi dari W2 itu positif melawan jam. Torsi dari berat ini, berat batangnya ya, negatif juga ya, 0. Nanti dari situ ketemu berapa? W1 2,89 Newton. Ini berarti kalau gitu berat timbangannya ya, berarti katakanlah itu timbangan ya. Berarti anak timbangan ya, berat anak timbangannya 2,89 Newton. Terus kemudian sigma Fy-nya itu 0. Nah ini ya, syarat kedua ya. Kan selain torsi kan ada sigma Fx 0, ada sigma Fy 0 ya. Kenapa kok sigma Fy? Ya soalnya kalian lihat aja gayanya kan semuanya arahnya kan cuma arah arah atas dan bawah ya. Coba lihat, kalian lihat. Gaya-gayanya kan arahnya kalau nggak ke atas ke bawah kan nggak ada arah yang kiri kanan ya. Jadi artinya kiri kanan nggak usah kita pakai. Jadi karena apa? Karena gayanya arahnya hanya arah atas dan bawah, jadi nggak ada arah kiri kanan ya. Jadi nggak perlu sigma Fy kalau gitu ya. Tadi cukup sigma Fy aja ya. Sigma Fy sama dengan 0. W1 kan ke bawah. Ini ada titik apa? W2 ya. Ya, W2 ke bawah. Semuanya ke bawah ya. Ya kan soalnya berat ya. Berat ke bawah. Yang ke atas kan cuma ini gaya ini ya. Gaya penyangganya, gaya normal itu tadi ya. Gaya oleh penyangga itu. Nanti dari situ kan udah tahu semua ya. Bisa di berapa? 2,89 semua sehingga nanti ketemu ini. Nah ini adalah gaya pada penyangganya ya. Ada penumpunya 55,3 Newton. Itu kira-kira soalnya seperti itu ya. Nah ini adalah apa ya? Soal yang apa ini?
keluar di ini ya, keluar di ETS ya. Ya. Jadi pernah keluar di ujian akhir, bukan ETS ya, EAS, di ujian akhir itu seperti ini. Jadi tentang tangga ya. Tangga yang bersandar pada dinding dan lantai, dindingnya licin ya, dianggap dindingnya licin. Ya kayak gini nih soalnya nih. Soal ujian ini ya. Yang kalau nggak salah tahun kemarin ini ya. Tahun kemarin atau 2 tahun yang lalu. Pokoknya kalau nggak tahun kemarin ya 2 tahun yang lalu ini. Tangganya uniform. Uniform itu tangganya homogen ya. Homogen itu maksudnya itu gemuknya sama ya. Jadi misalkan ini dari apa ya, tangganya dari besi itu. Jadi di sini apa diameternya besinya sama ya. Jadi nggak ada yang gemuk, nggak ada yang, pokoknya homogen lah. Serba sama gitu ya. Uniform. Panjang 10 meter ya. Massa 5 kilo ya. Bersandar pada dinding licin yang ditunjukkan pada gambar ya. Ketinggian ujung A-nya berapa itu ketinggiannya? 8 meter ya dari lantai. Ya, ini 8 meter. Jadi jarak sini nih 8 meter. Dari lantainya kasar ya. Tentukan gaya horizontal dan vertikal lantai pada titik. Ya, jadi pada titik B nanti ada gaya horizontal dan vertikal lantai saat masa pemadam kebakaran apa ini? Nah, mungkin maksudnya itu tangga yang dipakai untuk pemadam kebakaran ya. Yang nggak harus pemadam kebakaran lah, pokoknya tangga lah gitu ya. Jadi gaya pada lantai, gaya horizontal dan gaya vertikal ya, gaya vertikal dan gaya. Pertanyaan saya gini, coba kalian jawab ya. Gaya kan di soal itu kan ditanyakan ini ya, gaya horizontal dan vertikal lantai pada titik A. Kok titik A, maaf, pada titik B ya. Jadi pada titik P ini, pada titik B ya, yang di lantai itu ada gaya horizontal, ada gaya vertikal. Gaya horizontal itu gaya apa itu? Ada yang tahu? Sebutkan namanya. Jawab, Pak. Ya, gaya apa? Saya Priesta dari Departemen Teknis dan Industri. Ada gaya gesek, Pak. Soalnya itu lantainya kasar. Gesek itu gaya apa? Yang horizontal apa vertikal? Yang horizontal. Yang horizontal. Oke, benar. Jadi gaya horizontal adalah gaya gesek, benar. Gaya vertikalnya gaya apa? Gaya normal batang di B, Pak, karena nempel di lantai. Ya, benar. Gaya normal kan, gaya reaksi dari lantai ya. Ya, benar sekali. Jadi gaya horizontal itu gaya gesek, gaya vertikalnya itu gaya normalnya ya. Oke. Jadi itu, jadi tanya gaya gesek sama gaya normal di B ya. Kemudian kalau yang B, jika tangga hanya diambang tergelincir ya. Ketika petugas pemadam kebakaran posisi 7 meter naik tangga, hitung koefisien gesek statis antara tangga dan lantai. Jadi maksudnya itu ambang itu maksudnya kritis ya. Kondisi kritis. Jadi mau apa istilahnya? Tangganya mau geser ya. Mau apa ya? Mau jatuh gitu loh. Ya, itu kalau dinaiki sampai 7 meter naik ya. Jadi kalau tangganya kan 10 meter ya. Jadi kalau ada pemadamnya orang yang naik sampai 7 meter baru ini sudah kondisi bahaya ya. Soalnya tangganya mau melorot gitu ya. Sampai 7 meter ya. Berarti ini mungkin karena nggak pas naruh tangganya ya. Sehingga dinaiki belum 10 meter sudah mau melorot ini. 7 meter ya sudah mau melorot. 7 meter itu kondisi kritis ya. Ditanyakan ini, koefisien gesek antara ya tergantung juga dengan masa ininya ya, masa orangnya ya. Nah, kalau masa orangnya ringan ya nggak masalah ya. Kalau yang jadi masalah kan orangnya berat ya. Ini beratnya orang berapa? Oh, ini 60 kilo ya. 60 kilo orangnya ya. Tentukan gaya ujung saat masa pemadam kebakaran 60 kilo. Masa tangganya berapa? 5 kilo ya? Oh ya, jadi 60 kilo masa orangnya ya. Jadi ternyata masa tangganya 5 kg ya. Masa tangganya 5 kg, masa orangnya yang naik ini 60 kg ya.
Ya, kira-kira itu ya gambarannya ya. Coba kita lihat ini penyelesaiannya ya. Nah, sekali lagi kalau menyelesaikan kayak gini jangan lupa ya. Digambar kayak gini, digambar gaya-gayanya ya. Ya, jadi maksud saya gini, kemarin yang lupa waktu ngerjakan soal ya di ETS, nanti di EAS-nya harus tidak boleh lagi diulangi ya kesalahan apa itu, tidak menggambar itu ya. Jadi kita lihat dulu posisi tangganya ya. Posisi tangganya. Kan di sini ada ini apa ini? Ada apa ini? Ada berapa gaya ini? Kayaknya ada yang ini ya. Bentar. Kalau yang ini ya, ini masa tangga ya. Ini masa tangga, berat tangga. Kalau yang ini berat orang sepertinya ini ya. Tapi kok 3 meter naik ya, sebentar ya. Ini dia 3 meter naik ya. Kalau di soal tadi katanya 7 meter naik ya. Bentar, apa soalnya yang salah ini? Sebuah lampu, kok sebuah lampu sorot, mana tadi ini? Mana tadi ini? Tak lihat dulu ya. Tentukan gaya horizontal dan vertikal lantai pada ujung saat masa padam. Jika tangga hanya digelincir ketika petugas pemadam kebakaran posisi 7 meter. 7 meter naik tangga. Kok 7 meter naik tangga ya? Padahal di gambar ini, ya benar tak ini? Oh, maaf. Ya, maaf saya salah ngeklik ini ya. Bentar, saya tak lihat dulu ya. Maaf, saya salah ngeklik ya. Maaf. Bentar, saya perbaiki dulu ya. Saya salah ngeklik tadi. Tadi soal ini dulu ya. Nah, ini yang benar. Ya, ini yang benar ya. Loh. Kok gini ya? Oh, ada dua ini ya. Ada dua pertanyaan ya. Kalau yang A itu pemadamnya 3 meter ya. Oh gitu ya, maaf. Kalau yang B 7 meter ya. Ya, jadi gini. Kalau yang A itu pemadamnya naik 3 meter. Pemadamnya ya, orang ya. Ya, orang pemadam kebakaran naik 7 meter. Maaf kok 3 meter ya. Kalau yang A itu petugas pemadamnya baru naik 3 meter. Kalau yang B dia 7 meter ya, 7 meter. Oke, benar berarti kalau itu. Saya aja yang salah ini. Salah baca soalnya ini. Nah, ini untuk yang A ya. Jadi pemadamnya naik ini berapa? 7 meter ya. Oh, kok maaf kok 3 meter. 3 meter, maaf, 3 meter ya, benar. Jadi pemadamnya baru naik 3 meter ini ya. Ini adalah beratnya pemadam, beratnya tangga ya. Tadi sudah dijawab, gaya gesek, ini gaya normal. Satu lagi gaya normal dari dinding ya. Nah, ini gaya normal dari dinding, arahnya kan tegak lurus. Normal kan tegak lurus gitu ya. Jadi kalau gitu ada berapa gaya? Tinggal kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 gaya ya. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang kita lihat gaya-gayanya ya. Jadi kan ada komponen X, ada komponen Y ya. Kalau yang komponen X itu gaya apa? Gaya N1 ya. Gaya N1 komponen X positif. Ini N1. Sementara ini gaya gesek ini komponen X negatif ya. Ini kan gesek komponen X negatif. Gesek statis karena nggak gerak itu ya. Kemudian ada lagi komponen horizontal. Yang komponen horizontal itu apa? Ini ya. Ini ke bawah ya, berat tangga ke bawah, berat orang pemadam ke bawah. Gaya normal ini N2 ke atas ya. Jadi nanti ini ya. Ini kan ke bawah. Ini ke bawah ya. Ya. Ini terus kemudian ini ke atas gitu ya. Gini nanti. Sekarang kemudian kita lihat torsi. Lah ini torsinya torsi terhadap apa? Ya, torsinya terhadap apa dulu ini? Nah, kalau
kita lihat seperti ini, sepertinya torsinya terhadap bawah ya. Jadi kan kita nggak tahu nih, sebetulnya kan kita bingung ya. Ini sebetulnya tangga ini porosnya ada di mana sih? Ya. Jadi kalau misalkan kalau pintu kan jelas porosnya ada di mana ya, di engselnya. Tapi kalau tangga ini kan engselnya di mana? Ya memang nggak ada engselnya. Tapi kalau kita mendapatkan soal seperti itu ya, di mana kita ngambil apa itu titik porosnya, maka kita boleh milih karena di soal kan nggak ada ketentuan harus di mana ya, ya gitu kan. Jadi nanti kalian boleh milih porosnya di ini di B boleh, di A pun juga boleh ya, atau bahkan di tengah-tengah tangga pun boleh, kok dimanapun boleh lah. Ya, cuma kalau saya sarankan ini sekedar saran aja ya. Saya sarankan kalau misalkan di soal itu porosnya itu tidak bisa dipastikan di mana, artinya kan kita boleh milih poros di mana. Ambil aja titik poros itu titik yang banyak ininya, banyak titik kerja gayanya. Jadi kalian cari poros ya, kalian pilih poros ya. Lebih tepatnya bukan nyarinya, pilih ya. Kalian pilih poros yaitu sebuah titik yang di situ tuh ada banyak gaya. Coba kalian lihat, kalau kalian milih titik poros di A kan gayanya cuma satu. Kalau kalian ambil poros di pusat tangga kan gayanya cuma satu. Nah, akan lebih baik kalau porosnya diambil di sini. Kenapa? Karena di sini ada dua gaya ya. Ya, gitu kan. Jadi kalian pilih titik poros yang di situ ada banyak titik kerja gaya. Tujuannya apa ya? Biar nanti perhitungannya gampang. Kalau kita ngambil poros di situ kan nanti torsi gayanya kan 0 ya. Nah itu tujuannya itu supaya gaya yang muncul itu menjadi tidak banyak ya, sehingga perhitungannya lebih gampang. Seperti ini juga pinter ini. Ngambil titik porosnya di B karena nanti kita nggak perlu menghitung torsi oleh gaya N2 dan oleh gaya gesek Fs. Jadi cukup penimbul torsinya kan gaya beratnya pemadam, gaya beratnya tangga sama gaya normal oleh dinding, cukup itu. Makanya lihat di sini nih. Ini kan torsi oleh ini kan. Oleh apa ini? L itu apa? L itu tangga ya. F itu ini pemadam ya. Ya, fireman ya, fireman. Ya ini ya. Coba kita lihat sekarang ya. Jadi anggap aja ini sebagai poros ya. Kalau ini sebagai poros berarti berat ini semuanya menimbulkan torsi gini kan nanti, menimbulkan torsi gini nanti ya, muter gini nanti ya. Jadi dia menyebabkan putaran apa? Melawan jam ya. Nah, melawan jam. Jadi dia karena melawan jam, ya melawan jam atau searah jam ini. Wah, ini kayaknya ini ada kesalahan ini. Kalau ambil poros di sini, harusnya ini melawan jam ya. Kalau melawan jam positif. Oh ya benar sih positif ya, benar. Ya positif, melawan jam positif. Sementara yang ini kan searah jam ini ya. Ini kan. Ini porosnya di sini kan. Ini poros di sini. Searah jam negatif. Ya benar negatif ya, oke. Ya gitu. Jadi nanti ambil tarik garis saja ya. Misalkan M1G ya. Kalian perpanjang aja sampai sini, berarti kan ini ya. Nah, ini berapa ini? Kalau ini 6 meter, berarti kan 3 meter ya. Ya benar ya, 3 meter ya. Iya, ini 6 meter. Pak Pitagoras ya. Ini 10 meter, 8 meter berarti kan. Kalau ini 10 meter, ini 8 meter kan ini 6 meter pakai Pitagoras ya berarti. Ini separuhnya 6 meter berarti kan 3 meter ini benar ya, 6 meter ya. 589 kali 3 meter ya. Sementara kalau sini, ini berapa? Ya coba perhatikan, ini 3/10-nya ya. Jarak sini sama jarak sini ke sini 3/10. Jadi nanti 3/10 kali 6 ya. Ya kan ini kan 3, jarak ini 3/10. Jadi nanti kalau jarak sampai sini berarti kan 3/10 kali 6 ya. 3/10 kali 6 berapa? 0,3 kali 6. 0,3 kali 6 berapa itu? Sebentar, kayaknya ini ya. Jarak ini kan 3 ya. 3/10 ya. 3/10 0,3. 0,3 kalikan 6 ya. 0,3 kalikan 6 ya. 1,8 ya.
Oh, ini pakai sin ya? Oh, alah pakai sin dulu ya, sin beta, sin beta. Oke lah, nggak apa-apa lah. Kalau tadi saya pakai itu ya. Oke, pakai cara ini juga boleh lah. Kalau tadi kan saya pakai cara langsung ya. Nanti bisa digantiin aja deh. Sin beta kan ini ya, sin beta ini. Ya, ini ya, sin beta ini ya. Oh, pakai ini ya, bisa juga sih. Pakai itu, oke. Ya, jadi ini pakai cara itu ya, bukan pakai cara perpanjangan ya. Kalau tadi kan saya pakai cara perpanjangan, jadi pakai inilah. Misalkan ini ya terhadap cara ini ya. Ternyata pakai cara itu ya, pakai ersin itu ya. Jadi kalau pakai ersin ya ini nanti. Jadi ini kan. Ini kali ini ya sin beta ya. Kalau ini juga sama ya, sin beta. Kalau yang ini ya, ini sama ini kan, berarti kan alfa ini ya. Kalau sini beta, berarti sini alfa. Ya bolehlah pakai itu ya, nanti pakai. Kalau saya sih lebih gampang pakai cara yang tadi ya, langsung digeser aja ini ya. Cara tegak lurusnya tadi. Tapi ya banyak cara ini ya. Oke, kemudian tanya torsi totalnya harus 0 kan ya, setimbang ya. Ya, torsinya 0 ya, dimasukkan di sini kan. 147 sudah dimasukkan ini ya, tinggal N1. Nanti ketemu berapa ini? N1 151 Newton ya. Jadi pakai sigma torsi yang ini dulu ya, yang apa? Ini dihitung semua nanti ya, ini dihitung semua. Tinggal ganti ini loh, sin betanya berapa? Sin beta ini ya 0,6. Sin beta 0,6, sin alfa 0,8. Jadi nanti dari sini sama dengan 0, nanti kan kita bisa tahu ini ya, N1-nya berapa ini ya. Ya nanti N1 berapa. Udah, N1 udah ketemu ya. Nah, kalau N1 ketemu, kita gunakan rumus sigma Fx atau sigma X dulu, terserah ya. Kalau kita gunakan sigma Fx, berarti kan yang ini ya. Sigma F berarti kan yang ini ya. Nah, ini kan. Tadi dari soal, tadi N1 udah ketemu ya. Ini udah ketemu dari soal yang ini kan, yang torsi ini ya. Ketemu, maka nanti saya bisa hitung ini, Fs-nya nanti ya. Nah, nanti ketemu Fs berapa? 151 gitu ya. Ya, nah kalau sudah tahu itu ya, nanti kan saya bisa tahu ini N2 berikutnya ya. N2 yang ini nanti ya, dari nanti ini. Nanti kan ini harus 0 ini ya. Dari 0. Nah, jadi nanti dapat ini N2 638. Ya itu jadinya ya. Jadi nanti dari soal kita bisa jawab ya. Fs-nya 151 Newton, gaya geseknya ya. Itu adalah gaya horizontalnya. Sementara gaya vertikalnya pada titik B adalah 638 Newton. Itu seperti itu kira-kira ya, soal yang pernah keluar di ITS setahun lalu ya, atau 2 tahun yang lalu. Nah, sekarang yang B ya, soalnya sama, cuma sekarang 7 meter ya. 7 meter ini kondisi kritis tadi ya. Ya, jadi hampir sama ya tadi ya. Kalau yang arah X kan nggak mungkin ya. Gaya berat, arah X-nya berarti kan cuma ini ya. N1 sama kayak tadi ya, N1 sama ini kan. F2, M2, N2 gitu ya. Kayak gesek kan ini ya. Lalu kalau arah Y ya ini nih, berat negatif ya sama N2. N2 arah ke sana ya. Nah, ini kayak tadi itu ya. Cuma tinggal geser aja. Tadi kan 3 meter, geser menjadi 7 meter itu ya. Terus apa ditanyakan di soal ya? Di soal tanya apa itu ya? Bentar. Lihat apa yang ditanyakan soal yang B itu ya. Oh, tanya koefisien geseknya ya. Oke. Tanya koefisien gesek. Jadi kalau tanya koefisien gesek berarti kan tanya ini ya. Tanya apa itu? Tanya mu S. Nah, kalau saya tanya mu S, berarti kan saya harus tahu apa? Ini kan Fs-nya berapa sama N2-nya berapa gitu ya. Jadi sebetulnya pertanyaannya sama kayak cara tadi kan ya. Sama kayak cara tadi, Bu. Sama kayak tadi itu. Jadi langkah-langkahnya sama seperti tadi itu ya. Jadi nggak perlu saya ini dulu ya. Nggak perlu saya bahas ulang, pokoknya caranya sama tadi lah ini kan. Sama kan ya.
cari N1-nya. Setelah N1 tahu kan, nanti bisa tahu apa? N2 ya. Setelah N2 tahu nanti kan tahu gaya geseknya ya. Gaya geseknya ini diganti langsung aja ya µS nanti. Ini kan F geseknya ya, nanti ketemuin nanti. Ya, sehingga nanti kalau gitu berarti apa? Gaya gesek ya ini nanti. Gaya normal dibagi maaf, gaya gesek dibagi gaya normal ya. Nanti ketemu ini 0,514 ya. Gitu ya. Jadi dari sigma torsi, coba lihat di sini ya. Jadi nanti dari sigma torsi ini kan 0 ya. Nanti saya bisa ngitung N1 ya. Gitu kan. N1 kan tahu. Sementara dari sini nanti kan saya bisa tahu berapa? N2 ya. Ya gitu kan. N1 saya gunakan untuk menghitung ini kan ya. N2 saya gunakan untuk menghitung ini gitu kan ya. Sehingga nanti dari sini nanti saya bisa tahu berapa µS-nya ya. Ada N1-nya. N1 ini kan tahu dari ini kan. Dari persamaan torsi ya, kesetimbangan torsi. Sementara N2 bisa tahu dari ini, kesetimbangan arah Y ya. Nah, nanti dari kesetimbangan arah X nanti kita bisa ngitung berapa µS-nya gitu ya. Ini ketemu ini ya, 0,514 ya ini. Nah, apalagi ini? Masih ada 3 slide lagi ya. Nah, contoh lagi ya. Masih ada berapa contoh ini? Contoh 15. Contoh 15. Sepertinya contoh terakhir ini ya. Oke. Contoh terakhir ya, selain tadi tangga, contoh yang pernah keluar tapi sudah agak lama ini ya, soal yang kayak gini nanti. Jadi tali yang digunakan untuk mengikat lampu di jalan itu ya, lampu sorot, lampu jalan. Jadi sebuah lampu sorot yang memiliki massa 20 kg, massa lampunya 20 kg ya, di satu taman yang ditopang pada ujung balok uniform horizontal dengan berat 10 kg ya. Yang berengsel pada, jadi ada engselnya ini ya, pada kutub. Jadi ini engselnya di sini nanti ya. Sampai ini diikat sama tali nanti ya. Nah, ini ada talinya, tali pengikat ya, supaya nanti apa itu lampunya enggak. Jadi ini disangga sama apa batang, ini ada engselnya, terus di sini diikat sama tali nanti ini ya. Diikat sama tali ya. Sudutnya 30 derajat, sudut ini, sudut talinya 30 derajat ya. Terus seperti biasa ya. Suruh gambar sketsanya, terus berapa tegangan talinya, terus gaya pada balok, kok balok oleh kutub ya? Kok ada nggak nyambung ini ya? Pertanyaan yang 2 ini. Oke, nanti kita lewati dulu lah. Nah ini jadi kalau seperti ini benda tegarnya itu apa? Kan nggak mungkin lampu ya. Jadi benda tegarnya bukan lampu, tapi benda tegarnya itu yang ini loh. Batang penyangga ini ya. Jadi bukan lampu ya. Yang jadi pusat perhatian kita bukan lampu, tapi batang yang kita pakai untuk menyangga lampu ini ya. Nah, ada berapa gaya? Gaya pada penyangga ini. Mbak, coba bisa jawab nggak? Ada berapa gaya? Seperti biasa sebutkan ini ya, nama sama NRP atau departemennya ya. Saya Pak izin menjawab. Iya, nama-nama dulu, nama-nama. Saya Muhammad Sargibran Arya Satya dari Departemen Teknik Sistem dan Industri. Iya, ada berapa gaya pada batang penyangga itu? Ada 3, Pak. Apa aja yang pertama? Lampu itu, terus kayak berat. Apa yang pertama, gaya apa dulu? Gaya berat dari lampu. Ya, gaya berat dari lampu, 1. Terus gaya berat dari batangnya. Ya, 2. Terus? Sama gaya tegang tali. Gaya tegang tali. 3 ya? Ya. Ya, berapa berat ini lampunya? 20 ya lampunya ya. Beratnya batang berapa? 10 kilo ya? Mungkin maksudnya balok itu batang ini ya. Mungkin menggunakan istilah balok batang mungkin Mas. Balok batang mungkin ya. Oke lah. Ada 3 gaya. Apa ada yang bisa menambahi lagi? Sebenarnya ada 4 itu ya. Apa ya? Ada yang kurang apa ya? Pak izin jawab, Pak. Ya. Saya Nabila Dita dari Departemen Kimia. Ya. Gaya normal ya, Pak? Gaya normal di mana? Gaya normalnya di mana?
Pada yang miring itu bukan ya, Pak? Hah? Yang Itu loh ya. miring. Udah, tadi kan teman kalian tadi kan jawab ada 3 gaya, bener. Cuma kurang satu sebetulnya ya. Yang pertama kan berat lampu satu ya di sini kan. Yang kedua kan beratnya ini kan, beratnya batang atau balok ini ya. Yang ketiga ini kan tegangan tali. Ini ada satu lagi, gaya apa? Gaya normal, bener gaya normal. Sekarang pertanyaan saya, gaya normalnya di mana? Di penyangganya, Pak. Penyangganya di mana? Yang ini ya Pak, apa yang garis, kok garis? Balok batang yang sebelah kiri itu bukan, Pak? Ya ini kan, namanya apa tadi? Tadi lo di soal ini disebut apa tadi? Ini kan maksudmu ya? Ya. Apa itu namanya tuh? Gaya normal. Ya gaya normal, bener. Di soal disebutkan enggak ya? Maksudnya gaya pada engselnya, tadi kan ada engselnya, ditopang pada ujung balok dengan berat yang ini kan engsel ini kan ya. Ini loh, kan ada kata engsel ini. Ya, tahu kan di soal ini loh. Ini kan engsel ini engsel ini. Jadi engsel itu kayak bisa diputar gitu loh. Jadi baloknya itu bisa diputar-putar. Maksudnya itu bisa diputar ini lah, bisa diputar gini, naik turun gini ya. Ini pada engsel ya. Atau lebih tepatnya gaya engsel lah. Gaya normal pada engsel ya. Lebih tepatnya gitu ya. Jadi engselnya itu kayak pintu lah gitu ya. Jadi ini bisa batangnya bisa diputar-putar di engsel. Di sini ada engsel. Engselnya bisa muter gini mungkin ya. Muter gini ya. Nah gitu. Kita lihat aja sketsanya ya. Jadi balok itu ternyata batang. Tadi saya salah menafsirkan ya. Nah ini loh. Nih perhatikan. Ini kan lampu ya. Ini berat lampu. Ini berat batangnya, berat balok. Ini kan tegangan tali. Ini loh gaya engselnya itu. S ini loh. Arahnya ke sana. Jadi engselnya itu kan ini ya. S-nya berupa ini. Berupa poros loh. Porosnya itu ini. Porosnya nanti bisa. Jadi batangnya bisa muter gini nanti ya. Bisa muter gini nanti ya. Jadi engselnya tuh ini. Ya. Gitu ya. Terus masalah arah. Loh, kenapa kok arahnya? Jadi arah engsel itu yang jelas harus ini kan. Harus ke kanan, nggak mungkin ke kiri kan dia nahan ini ya. Jadi harus ke kanan, nggak mungkin ke kiri. Apakah dia harus ke atas? Ya bisa dua kemungkinan. Bisa arahnya ke kanan atas, dia juga bisa juga kanan bawah ya. Ya, tapi dalam hal ini, tapi nggak masalah ya. Misalkan kalau kalian nanti salah menentukan, itu nanti hasilnya negatif, itu nggak masalah ya. Artinya tadi penentuan arahnya keliru, tapi nggak masalah. Anggap aja arahnya ke atas kan dia harus nyangga ini kan, nyangga beratnya ini kan ya. Nyangga beratnya apa ini? Engsel kan nyangga ini kan. Nyangga beratnya lampu sama beratnya ini kan. Sama kenapa kok dia dianggap ke atas? Ya tadi karena nyangga ini kan. Terus kenapa kok harus ke kanan? Karena melawan ini kan, melawan tali ini kan, tegangan tali ini kan. Gitu. Sehingga ada 4 itu ya. Ada 4. Jadi ada lampu, batang, tegangan tali sama ini ya, gaya engsel atau gaya penyangga, gaya normal ini ya. Gaya normal oleh engsel ya. Oleh engsel ya, bukan oleh batang loh ya. Tapi oleh engsel. Engselnya kan berupa ini kan, berupa titik ini. Ya. Coba kita lihat kalau komponen X kan 0 ya, karena gaya berat ya, untuk gaya berat 0. Tapi kalau arah ini dia punya X yang negatif ya, tapi kalau ini punya X yang positif karena ke kanan ya. Jadi S ini kan arahnya kan ke kanan ke atas ya. Sementara T arahnya kan ke kiri, makanya negatif ya. Ke kiri ke atas berarti plus ya, plus itu. Gitu. Kemudian kalau masalah torsi ya. Nah, kalau seperti ini coba seperti ini ya. Kalau seperti ini kan kalian bisa tahu di mana engselnya ya, jelas di sini kan ya. Sudah nggak usah kalian pilih. Di soal sudah mengatakan engselnya di sini nih ya. Nah, ini. Jadi engselnya terhadap ini, putarnya terhadap ini ya gitu ya. Jadi kita lihat aja. Kalau yang ini menyebabkan putaran searah jam, ini searah jam berarti apa? Negatif ya. Kalau yang ini apa? Melawan jam berarti positif gitu ya. Ini 0 kan ya. Karena pada engsel ini ya, kayak pada engsel gitu ya. Nah, kemudian kita lihat aja torsi, langsung aja torsi ya. Torsi 0. Jadi kalau torsi 0 berarti nanti ini kan. Ini kan. Nanti dari sini kan
L-nya berapa? L-nya di soal diketahui ya. Oh, L-nya berapa? L-nya batang disebutkan nggak di soal ya? Coba kita lihat. Oh, L nggak disebutkan ya di soal ya. Sebuah lampu 20 kg di satu lengan pada kali 10 kg ya. 30 jam. Oh ya, L-nya nggak disebutkan di soal ya. Oke, enggak apa-apa. Tapi nanti saling menghilangkan ya. Kecoret nanti ya. Ini kan nanti kecoret ya. Kanan kiri ada L-nya, nanti L-nya kecoret ya. Jadi ini kan ini tambah ini ya. Jadi minus ya, minus katakanlah ditaruh di kiri ya, di kiri. Nanti kan L-nya saling coret ya. Ya nggak masalah, L dicoret nanti ketemu T ya. Nanti dari sini kan T-nya berapa ya. Nanti ketemu T-nya berapa. Nah, ini kan. Nah, nanti ini kan bisa dijumlahkan ini ya, berapa nanti ini. Nanti ketemu berapa? T 490 ya, benar ya. Coba kita jumlahkan aja, 196 tambah 49 ya. 196 tambah 49 berarti sama dengan 245 ya. Nah, 245 benar. 245 dikali 2 ya benar, 490 ya dikali 2. Soalnya ini kan setengahnya Pak, nanti dikali 2. Oke, benar. Jadi gaya talinya 490 Newton gitu ya. Itu menjawab pertanyaan pertama ya, tegangan tali. Terus kemudian kalau tegangan tali sudah tahu kan saya bisa ngitung ininya ya. Bisa ngitung pakai X sama pakai Y ya. Pakai X nanti kan saya tahu SX. Kalau pakai Y nanti saya tahu SY ya. Gitu nanti. Ya nanti jadi ini ya. SX-nya 424 Newton, sementara SY-nya 491,1. Lah berapa gaya pada X ya? Pakai Pitagoras nanti ini kan. Berarti gaya pada X kan pakai Pitagoras. Komponen X kuadrat ditambah komponen Y kuadrat ya. Nah, nanti ketemu berapa? 427 Newton. Gitu ya. Terus pertanyaan ada arah tak pertanyaannya? Tentukan tegangan pada kadar. Iya, dengan gaya pada ya, udah tahu, udah kejawab ya. Jadi nggak perlu nyari gaya ya. Jadi ini kan nggak ditanyakan di soal ya. Nggak tahu ditanyakan di soal nggak? 6,67. Coba saya lihat dulu ya. Gaya yang diberikan pada balok. Mungkin maksudnya itu besar dan arah ya. Ya oke lah kalau pertanyaan seperti itu ya. Jadi besarnya 427 Newton ya, arahnya karena 2 dimensi pakai theta ya, 2 dimensi arahnya ya. Berarti apa? Komponen X by komponen seperti yang kita bahas kemarin di bab 1 ya. Kalau menentukan arah pada 1 dimensi ya pakai ini ya. Pakai apa? Arkes tangan -1 ya. Jadi nanti ini langsung pakai kalkulator aja ya, 491 nanti ketemu berapa ini? 6,61 derajat sumbu X melawan jam ya. Ya, jadi berlawanan jam. Jadi arahnya 6,61 derajat. Ya benar ya. Ini kan sekitar ini ya. Ini sudutnya ini loh, sudut ini sekitar 6,61 derajat tadi. Cukup kecil ya. 6 derajatan ya, cukup kecil. Ini sudut ini ya. Ya itu ya. Materi tentang kesetimbangan. Ya kira-kira nanti seperti itulah contoh-contoh soal yang nanti bisa kalian jumpai di ujian nanti. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan ya sebelum saya akhiri ya. Sekarang sudah jam setengah 3. Terus jangan lupa absen ya. Jangan lupa absennya ya. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya akhiri ya. Saya tutup ya. Ada pertanyaan enggak sebelum saya akhiri tentang kesetimbangan benda tegar tadi itu ya? Coba dicat lagi ya, dicat lagi itu apa kode absennya bagi yang baru gabung ya. Tadi saya lihat ada yang saya sudah mulai baru gabung ya. Dicat lagi aja. Kalau nggak ada pertanyaan, nanti ketemu saya lagi minggu depan ya. Soalnya hari Kamis nanti diisi asisten ya, asistensi yang ke-4 ya. Nanti kalau ketemu saya lagi sudah masuk
bab berikutnya ya. Jadi bab 5 ini udah selesai. Nanti saya lanjutkan dengan bab 6, yaitu tentang getaran ya. Gerak harmonik sederhana atau getaran ya. Saya kira itu ya. Udah benar ya, nggak ada ini ya, nggak ada pertanyaan ya. Oh, belum ada, Pak. Oke ya. Ya kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama.